kita jumpa lagi di saluran YouTube kami, Virtual Lovers. Saluran yang menyajikan berita-berita terbaru serta cerita menarik lainnya seputar seni, budaya, dan sejarah. Bagaimana Sobat Lovers kabarnya pada hari ini? Kami harap semuanya selalu diberikan kesehatan dan juga dilancarkan segala urusannya. Senang sekali pada hari yang cerah, siang hari kami dapat kembali hadir dan dapat kembali menyapa Sobat Lovers semuanya dimanapun berada. Dan seperti biasanya kami akan mengajak Sobat Lovers untuk mengupdate situasi terbaru terkini yang ada di kawasan wisata paling populer di Pulau Dewata Bali, bahkan di mancanegara atau di dunia, yaitu kawasan wisata Ubud Bali. Sambil kita saksikan situasi terbaru di kawasan wisata Ubud Bali, sambil kita lanjutkan cerita kami ataupun kami akan membahas tentang video kami sebelumnya ya. Bagi yang belum menyaksikan, silahkan disaksikan terlebih dahulu. Pada sore hari di kawasan wisata Ubud Bali, di video kami sebelumnya, kami bertemu dengan simpatisan dari Amerika dan juga dari Italia. Simpatisan misi perdamaian terhadap konflik yang terjadi di negara Israel dan juga Palestina atau Gaza. Dan juga pada video kami sebelumnya, kami juga bertemu dengan salah seorang wisatawan masih muda, masih usia di bawah umur sekitar usia 13 tahun, namun memiliki keberanian yang luar biasa, memiliki kepercayaan diri yang luar biasa, mengeksplor kawasan Ubud dengan skuter. Seperti itulah aksi dari bocah dari Latvia. Masih sangat dini sekali usianya, namun sangat percaya diri melakukan atraksi dengan skuter di depan dari pasar tematik Ubud. Banyak sekali fenomena-fenomena unik yang dapat kita temukan hampir setiap hari ini di kawasan ini ya, di kawasan wisata Ubud Bali. Termasuk apa yang telah kami temukan beberapa hari belakangan ini, dan yang terakhir bertemu dengan simpatisan dari Amerika dan juga Italia, dan juga ketemu dengan bocah dari Latvia dengan atraksinya yang luar biasa. Pasti Sobat Lovers semuanya jarang sekali mendengar nama negara Latvia. Negara Latvia juga dikenal sebagai Latvijas Republika atau Republika Latvia. Jadi sambil kita berjalan mengeksplor kawasan wisata Ubud Bali, sambil dengarkan kami bercerita sedikit tentang negara Latvia, tempat di mana di video kami sebelumnya kami bertemu dengan salah seorang wisatawan yang masih muda sekali, berasal dari negara Latvia. Kembali kami lanjutkan bahwasanya Latvia seringkali dikenal sebagai Latvija atau
Latvijas, Republika, bahkan Republika Latvia. Latvia merupakan negara di Eropa Timur Laut dan Tengah dari 3 negara Baltik. Latvia yang diduduki atau dianeksasi oleh Uni Soviet pada bulan Juni tahun 1940 mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 21 Agustus tahun 1991. Uni Soviet mengakui kedaulatannya pada tanggal 6 September dan keanggotaan PBB segera menyusul setelahnya. Latvia diterima menjadi anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO dan Uni Eropa pada tahun 2004. Ibu kota dan kota utamanya dari Latvia adalah Riga. Sambil kami bercerita, sambil kita saksikan situasi terkini dari kawasan wisata Ubud Bali. Kali ini kami tepat berada di Chatuspate, salah satu spot favorit untuk menikmati pemandangan kota tua atau kawasan tua di Ubud Bali ya. Bisa kita saksikan bangunan kuno, bangunan bersejarah di sebelah kiri, serta dipadukan dengan bangunan modern di pasar rakyat tematik Ubud. Sangat luar biasa sekali memang kawasan wisata Ubud Bali. Kembali kami lanjutkan cerita kami sebelumnya terkait atau tentang negara Latvia. Di antara semua negara-negara di Eropa, mungkin negara Latvia menjadi yang paling jarang dibicarakan. Ya, karena soal popularitas negara yang satu ini jelas kalah dengan negara-negara sebenuanya seperti Inggris atau Prancis. Meskipun demikian, bukan berarti negara Latvia tidak memiliki apa untuk dibanggakan. Latvia ibarat seperti harta yang terpendam, harus digali terlebih dahulu untuk bisa menikmatinya. Negara Latvia memiliki banyak hal unik dan luar biasa yang tak banyak diketahui oleh banyak orang. Salah satunya adalah fakta kalau bahasa resmi negara tersebut adalah bahasa Latvian. Adalah salah satu bahasa tertua di muka bumi dan menjadi induk dari semua bahasa di negara atau di benua Eropa. Negaranya cukup kecil tapi mempunyai pengaruh yang begitu kuat. Tak hanya itu saja, masih ada banyak fakta-fakta menarik lainnya tentang negara Latvia yang akan mengejutkan kita semua yang jarang sekali mendengar dengan negara tersebut, negara Latvia. Menariknya, walaupun merupakan negara kecil, negara Latvia pernah menjadi bangsa penakluk dan menjajah beberapa negara. Latvia pun pernah menaklukkan Trinidad Tobago dan juga Gambia di sekitar abad 17. Tidak hanya itu, Latvia juga pernah menumpas Viking di tahun 1189. Jadi Viking sendiri adalah suatu bangsa
yang kemampuannya tak tertandingi. Siapapun yang berhadapan dengan mereka biasanya akan kalah. Namun, tidak demikian dengan bangsa Latvia. Mereka mampu mempertahankan daerahnya dari para Viking, sekaligus membuat bangsa itu kabur. Jadi kurang lebih seperti itulah sedikit cerita sejarah kekuatan dari bangsa Latvia di masa lampau ya. Meskipun negara kecil, namun bangsa Latvia merupakan bangsa yang hebat. Bahkan soal keindahan alam, negara Latvia tidak kalah dengan negara-negara Eropa lainnya. Di Latvia begitu banyak objek wisata menarik yang dapat dikunjungi, misalnya saja seperti kota Riga atau ibu kota dari negara Latvia. Kota Riga masuk sebagai situs warisan dunia UNESCO. Riga terkenal memiliki keindahan arsitektur, museum-museum, serta beragamnya budaya. Ya, kurang lebih seperti itulah potret dari keindahan ibu kota Riga yang terkenal memiliki keindahan arsitektur, museum-museum, serta beragamnya budaya. Bisa dibilang hampir mirip dengan kawasan wisata Ubud Bali yang melestarikan budaya-budaya warisan nenek moyang. Pelestarian warisan budaya juga terjadi di negara Latvia, dikenal sebagai salah satu negara dengan warisan budaya yang kaya. Ratusan ribu lagu dan tarian tradisional Latvia telah diakui sebagai warisan budaya tak benda manusia oleh UNESCO. Selain itu, arsitektur kayu khas Latvia yang dikenal sebagai rumah kayu hitam juga diakui sebagai bagian dari warisan budaya dunia. Kembali juga dapat kita saksikan sambil kita saksikan suasana siang hari di sekitar kawasan wisata Ubud Bali. Terdapat beberapa wisatawan yang sibuk berjalan kaki ya seperti biasanya di bawah sinar matahari yang cukup panas pada siang hari ini bisa kita saksikan. Namun para wisatawan masih tetap sama. Mereka suka sekali berjalan kaki di kawasan wisata Ubud Bali ini sambil melihat beberapa potret patung-patung ataupun bangunan-bangunan bersejarah yang ada di sekitarnya. Kembali kami lanjutkan juga cerita kami sebelumnya terkait negara Latvia yang mana terkenal sekali dengan budayanya, bahkan ratusan nyanyian hingga tarian. Bahkan festival nyanyian dan tarian di negara Latvia adalah salah satu yang terbesar dan tertua di dunia ya. Festival nyanyian dan tarian di negara Latvia menjadi salah satu festival terbesar dan tertua di dunia. Festival tersebut diadakan setiap 5 tahun sekali di ibu kota Riga, ibu kota Latvia, dan melibatkan ribuan peserta dari Latvia dan negara-negara lain. Pertunjukan paduan suara serta tarian tradisional yang spektakuler menampilkan warisan budaya Latvia yang kaya dan menjadi ajang perayaan nasional yang penting. Bahkan negara Latvia bisa dibilang hampir sama dengan kawasan wisata Ubud Bali. Ubud atau dalam cerita sejarahnya dikenal dengan nama Ubat. Ubud adalah obat karena banyak di kawasan wisata Ubud ini tanaman-tanaman yang dapat digunakan sebagai obat.
Seperti halnya di kawasan Bukit Campuan, di sekitar area Bukit Campuan terdapat banyak sekali tumbuh-tumbuhan tanaman yang dapat digunakan sebagai obat. Negara Latvia dikenal dengan keindahan alamnya seperti kawasan Huta Bali yang terkenal dengan keindahan alamnya. Dan salah satu aspek yang unik dari negara Latvia adalah keberadaan pohon penyembuhan. Di hutan-hutan di negara Latvia, pohon-pohon banyak sekali dikenal sebagai pohon dengan daya penyembuhan atau kekuatan magis. Orang-orang di negara Latvia percaya bahwa jika mereka memiliki masalah kesehatan atau keluhan tertentu, mereka dapat mengelilingi pohon dengan mengikatkan seutas kain pada batangnya, lalu memohon penyembuhan sehingga penyakit-penyakit ataupun masalah yang dialaminya bisa dapat sembuh seperti sedia kala. Jadi selain budaya, seninya, sejarahnya, negara Latvia juga hampir sama dengan kawasan wisata Ubud Bali dengan kekuatan magisnya atau energi yang luar biasa mampu menyembuhkan. Jadi begitulah beberapa fakta-fakta unik ataupun cerita menarik tentang negara Latvia yang mungkin jarang sekali diketahui oleh banyak orang. Negara di benua Eropa yang menawarkan warisan budaya yang kaya dan alam yang memukau serta tradisi yang unik. Kembali dapat kita saksikan kondisi lalu lintas ataupun jalan raya di kawasan Huta Bali pada siang hari cukup lancar sekali. Meskipun ramai lalu lalang roda 2, roda 4 terlihat cukup lancar. Tidak ada penumpukan kendaraan ataupun kemacetan yang terjadi di sekitar kawasan ini yang bisa kita saksikan. Dan para wisatawan pun di sekeliling kami juga banyak sekali yang beraktivitas berjalan kaki ya. Sekali lagi seperti hari-hari biasanya. Salah satu kawasan mungkin dengan paling banyak para pejalan kaki yang ada di sekitarnya, yaitu kawasan wisata Ubud Bali. Demikian juga dengan itu, kami berharap pemerintah setempat ataupun pihak terkait dapat memperhatikan kondisi trotoar yang ada di kawasan wisata Ubud Bali ya, agar dapat memberikan rasa kenyamanan tentunya bagi para wisatawan, karena dapat kita saksikan hampir setiap harinya bukti nyata kawasan wisata Ubud Bali selalu diwarnai oleh para wisatawan mancanegara yang gemar sekali berjalan kaki. Kembali dapat kita saksikan di sebelah kanan ataupun di sebelah kiri dari jalan raya Ubud terlihat cukup bersih dari baliho-baliho partai-partai menjelang pemilu tahun 2024 mendatang ya, yang mana biasanya ketika menjelang pemilu banyak sekali poster-poster ataupun baliho-baliho calon presiden bahkan calon wakil presiden yang menumpuk, yang terpampang besar di beberapa ruas jalan yang kami temui. Namun di kawasan Huta Ubud bisa kita saksikan pemandangan masih cukup rapi dengan pepohonan di kanan ataupun kiri. Tidak ada sama sekali baliho-baliho
calon-calon presiden menjelang pemilu tahun 2024. Namun kami tidak berbicara lebih jauh ke arah sana karena masih sangat jauh sekali pemilu yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 mendatang. Masih ada bulan November, Desember, Januari, dan Februari, masih ada 3 bulan lebih. Mungkin nanti ketika mendekati pemilu kami akan mencoba untuk menggali sedikit tentang kursi panas RI1 yang akan diperebutkan oleh ketiga dari capres, cawapres masing-masing kubu ya. Sebelum kami akhiri videonya, ada sedikit kalimat menarik yang mana menjelang tahun pemilu yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 mendatang. Kalimat menarik tersebut yaitu kita bukan mengganti, tapi kita memilih. Yang dibebaskan tanpa ada pamrih. Kita bukan mendengar hasutan yang akan memecah belah persatuan, tapi kita mendengarkan kampanye dengan orasi penuh edukasi yang menghilangkan segala tebaran kebencian, apalagi sampai caci maki. Bunga dahlia di tepi telaga sungguh sedap dipandang mata. Setiap suara sangat berharga untuk majukan negara tercinta. Demikianlah video serta cerita yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Semoga dapat memberikan manfaat serta dapat memberikan hiburan bagi Sobat Lovers semuanya. Kami mewakili dari tim Sobat Lovers pamit dulu diri terlebih dahulu. Kita akan jumpa lagi di video kami berikutnya. Kami ucapkan selamat beraktivitas dan selamat beristirahat. Terima kasih, sampai jumpa. Salam Sobat Lovers dari Bali.